Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi car vloggingnya. Sekarang kita bahas apa ya? Oke, kita mungkin bahas ini aja ya. Jadi sedikit cerita pengalaman aja. Jadi buat yang mengikuti video-video saya baik di channel RTVC maupun channel GVM, mungkin sudah pernah lihat satu atau dua kali tentang kampus Taskia ya. Jadi saya pernah juga bawakan materi di GVM Meetup, Payment Processing with Kafka. Di situ mungkin nanti bisa di Google aja, di search aja di YouTube. Di situ ada videonya. Jadi di situ saya menjelaskan tentang aplikasi yang kita bikin di Taskia, di kampus Taskia. Di sana kita bikin banyak aplikasi dengan ya tentunya aplikasinya menggunakan Spring Boot ya, mostly menggunakan Spring Boot. Kemudian aplikasinya ada banyak. Jadi ada aplikasi penerimaan mahasiswa baru, kemudian nanti begitu dia sudah masuk ada administrasi akademik ya, si akad atau ya semacam itulah gitu ya. Kemudian juga lama-lama merembet ke aplikasi keuangan, aplikasi HR ya, kemudian juga untuk penilaian kinerja seperti KPI, Key Performance Indicator dan sebagainya gitu. Jadi aplikasi kita yang kita bikin di sana lama-lama menjadi banyak gitu. Dan kemudian nanti kita sambungkannya dengan menggunakan Kafka, karena kita juga nanti ada integrasi dengan notifikasi by SMS dan by email, dan juga ada integrasi dengan virtual account dari beberapa bank gitu ya. Nah, jadi asal muasalnya saya join di Taskia itu karena dulu itu saya mau belajar ya tentang halal haram. Jadi waktu ada beberapa tahun yang lalu ya, itu saya ada training di daerah Ragunan situ. Nah, kemudian setiap hari commuting seperti ini, naik mobil ke lokasi trainingnya, dan saya dengar ini saya dengar radio Smart FM, di mana di situ ada Ustadz Syafi'i Antonio yang membawakan acara manajemen lah gitu ya. Smart FM itu kan radio manajemen pembahasannya. Nah, dari situ kemudian ya saya jadi pengen tahu tentang halal haramnya transaksi ya, mengingat kalau kita bikin aplikasi bisnis pastikan banyak nanti mendapatkan request dari sektor finansial seperti banking dan multi finance gitu. Nah, jadi saya pengen tahu bagaimana statusnya kalau kita bikinkan aplikasi buat industri seperti itu gitu. Nah, singkat cerita saya kuliah di sana, ngambil S2 Magister Ekonomi Syariah, dan kemudian ya seperti biasa setelah ketahuan kita orang IT banyak yang tanya itu, kemudian minta dibantuin itu gitu ya, sehingga akhirnya ya sudahlah saya bergabung ke sana untuk diminta untuk membantu mengimprove IT-nya gitu. Waktu saya baru datang, staff IT-nya ada 2 orang, yang satu handle infra, yang satu programmer. Nah, kemudian karena banyak requirement minta ini itu, jadi saya minta tambahan programmer, sehingga akhirnya kita mendapatkan tambahan 5 orang programmer dan kemudian 1 orang untuk infra gitu. Nah, singkat cerita ya, kenapa saya akhirnya ikutan bantuin, karena di RTVC itu kita kan kegiatannya hampir semuanya itu merupakan software development. Jadi kita terima requirement dari klien, kemudian setelah itu kita buatkan aplikasi sesuai dengan requirement tersebut, dan kemudian setelah selesai aplikasinya kita tes bersama klien, atau yang sering disebut dengan UAT, User Acceptance Test gitu ya. Jadi kita lakukan testing, nanti klien ini memastikan bahwa aplikasi yang kita buat itu sesuai dengan requirement yang mereka minta.
data, dan kalau sudah sesuai ya sudah, diterima aplikasinya, diterima. Kemudian biasanya yang deploy ke production juga mereka sendiri. Kemudian setelah itu ya kita tidak ngurus lagi ya, kecuali nanti ada bug fixing. Jadi kalau di RTBC kita untuk bug fixing itu ya kita support ya, insya Allah selama aplikasinya dipakai kita akan support terus tanpa ada cas tambahan gitu ya, karena memang kalau error ya tentunya kan kesalahan kita, jadi kita harus perbaiki. Nah jadi kalau tidak ada bug ya kita tidak mendengar ya dari kliennya lagi, pokoknya aplikasi udah gitu terinstall gitu kan dan digunakan. Atau kemungkinan lain kalau ada change request, jadi ada permintaan perubahan terhadap si fungsi aplikasi, mungkin nambah fitur, mungkin ada perubahan proses bisnis. Nah baru nanti kita akan diajak ngobrol lagi, kita bahas change requestnya atau CR biasa kita bilang, nanti berapa biayanya, berapa waktunya, dan kemudian kita execute. Dan kemudian setelah selesai ya sama prosesnya kita lakukan UAT dan kita handover serah terima kepada klien untuk selanjutnya mereka deploy di production dan kita tidak urus lagi gitu. Nah jadi jam terbang saya selama di RTBC ya hanya di development. Saya tidak ada pengalaman di bidang production gitu ya. Jadi kalau kita istilahkan DevOps, development dan operasional, saya cuma di devnya saja, tidak ada di ops-nya. Nah jadi begitu ada ditawarin mau nggak bantu di Taskia untuk urus IT-nya gitu. Nah jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk saya mengalami sendiri, bukan cuma belajar dari buku atau nonton YouTube tentang mengenai masalah operation atau menghandle aplikasi pada waktu dia sudah berjalan di production gitu ya. Nah ini juga ya mungkin supaya kita juga bisa ini bilang di internet nanti jadi jadi meme gitu ya. Saya fixing langsung di production gitu kan, real man fix in production gitu. Kalau selama ini di RTBC kan karena tidak handle production, jadi kita tidak bisa fixing in production gitu. Tapi ini bercanda aja ya, kita kalau fixing ya tentu di lokal dulu, kemudian kita setelah itu baru kalau udah oke ya kita deploy ke production. Tapi intinya adalah di situ saya belajar banyak tentang bagaimana menghandle production gitu ya, production, dan terutamanya sih bagaimana menghandle komplainan dari user. Nah sebetulnya di Taskia sendiri kita juga belum mengimplementasikan alert system atau monitoring system yang gimana ya. Jadi itu salah satu area yang belum saya explore dan saya improve ya. Jadi di sini kita masih alert atau notifikasinya masih berbasis WA group. Jadi kalau ada yang komplain ya udah baru kita benerin gitu ya, berarti error gitu. Kalau nggak ada yang komplain ya berarti aman gitu ya. Tentunya ini masih belum optimal, nanti kita akan improve lebih lanjut. Tapi anyway ya kita sudah cukup lumayan lama ya mendevelop aplikasi dari mulai requirement sampai menjalankan di production, dan itu kita supportnya ya 24/7 juga ya, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, walaupun nggak ada SLA yang gimana gitu. Tapi ya namanya zaman sekarang, kalau kita bikin aplikasi, itu aplikasi kita taruh di internet dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja, ya sudah menjadi konsekuensi bahwa kita harus support 24/7 ya. Karena ya kadang misalnya kita bikin aplikasi penerimaan mahasiswa baru gitu, dan kemudian ada orang mau daftar di Sabtu malam jam 10 gitu, kemudian entah kenapa dia menginput data kemudian nggak masuk datanya gitu, ya pastikan dia akan komplain ke marketing, kemudian marketing juga pasti nanti akan memforward komplainnya itu ke kita gitu, ke tim IT gitu kan. Jadi ya seperti itu, apalagi kalau udah urusan bayar-bayar, kadang-kadang orang bayar itu hari Minggu jam 11 malam gitu ya, karena dia ada mobile banking. Oh, saya mau bayar sekarang aja deh gitu, entah apa yang ada di pikirannya gitu ya, tiba-tiba mau bayar jam segitu, ternyata nggak masuk gitu transaksinya, kok belum masuk. Nah tentunya kita nanti akan langsung dihubungi, dan kita juga akan harus langsung segera ini ya mencari tahu kenapa ini nggak masuk gitu, nyangkutnya di kita atau di bank atau gimana gitu. Nah jadi
itu juga ya menjadi pengalaman kita, pengalaman saya terutama yang bisa kita terapkan juga nanti di bisnisnya RTVC gitu. Nah, jadi berjalan waktu ya alhamdulillah kita sekarang juga sudah handle operation di RTVC. Jadi ada salah satu aplikasi kita yang kita diminta untuk menyediakan support ya, sehingga ya karena aplikasinya juga aplikasi bisnis yang jalannya nggak kenal libur 24 jam, jam 1 juga ada kapal masuk atau apa gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kita harus standby gitu. Nah itu lumayan pengalaman tersebut. Jadi ininya mungkin yang bisa saya sharing ke teman-teman adalah kita sebagai programmer ya jangan berhenti di coding aja ya, karena ya coding apalagi aplikasi bisnis, setelah saya mulai coding itu dulu kira-kira tahun 2002 ya, 2002 atau ya 2002 lah, 2002. Dan dulu yang pertama kita handle itu adalah tim saya dulu mendevelop aplikasi core banking. Jadi kita bikin aplikasi buat bank, kita bikin dari nol. Jadi sistem desainernya itu yang sudah berpengalaman, dia sebelumnya mendesain aplikasi core banking juga tapi menggunakan AS400 gitu. Nah kita bikin yang versi Java-nya web base-nya gitu. Zaman dulu bahkan belum ada Spring Framework, kita bikinnya pakai kita bikin sendiri framework untuk webnya, sedangkan untuk akses database kita menggunakan Hibernate ya, Hibernate saja karena zaman dulu belum ada Spring. Nah kemudian itu berjalan, selanjutnya ya banyak project ditanganin, saya juga pindah beberapa perusahaan dan akhirnya sampai di sekarang gitu ya. Nah jadi intinya adalah kalau kita sudah bikin aplikasi selama itu ya, jadi dari itu mungkin sudah 20 tahun lebih ya, maka ya namanya aplikasi bisnis gitu-gitu aja. Mungkin nanti kalau saya juga akan sharing tentang desain pattern untuk aplikasi bisnis ya. Jadi aplikasi bisnis ya gitu-gitu aja, cuman intinya CRUD ya, insert update delete, kemudian kita generate report, kemudian ya paling ada perhitungan bisnis seperti misalnya depresiasi kah atau akunting gitu ya. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Nah kalau misalnya kita stagnan di situ aja, nggak ada improvement, ya tentunya nanti kita ya tidak berkembang gitu. Jadi makanya kita harus juga menguasai bidang-bidang yang lain gitu, terutama yang berkaitan dengan siklus hidup aplikasi kita. Jadi aplikasi kita setelah kita bikin, kemudian selanjutnya kan tentu dia akan naik production. Nah kita harus paham bagaimana aplikasi kita jalan di production sehingga kita bisa membuat proses coding kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dia gimana dijalankan, maka tentunya pada waktu coding kita bisa mengantisipasi banyak hal ya. Misalnya contohnya log filenya lebih rapi, kemudian log filenya lebih rapi, kemudian juga lebih bisa dimonitoring, kita kasih fitur-fitur monitoring gitu ya, sehingga nanti lebih mudah untuk orang operation memanage aplikasi kita gitu ya. Dan kemudian juga nanti tentunya skill kita sebagai software developer juga jangan cuman coding aja, walaupun kita udah bisa berbagai bahasa gitu ya, jangan lupa kita juga harus paham networking, karena ya aplikasi kita tentunya jalan di internet gitu, dan ada banyak jalur yang dia lalui, dari mulai usernya buka browser sampai kemudian bisa terhubung sama aplikasi kita. Jadi networking juga penting, juga kita harus paham. Dan apalagi kalau nanti kita bicara tentang application security, tentunya kita harus paham juga tentang networkingnya gitu ya. Nah jadi itu sekilas perjalanan ini ya, perjalanan saya di dunia IT. Mudah-mudahan bisa mendapatkan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi tetap belajar, walaupun sudah lama di dunia IT, tapi kita tetap harus belajar dan mengeksplor bidang-bidang yang baru. Dan tentu saja kita harus cari nih tempat di mana kita bisa belajar dari real world situation gitu. Jadi jangan cuman belajar coba-coba di komputer lokal aja, tapi beneran
dia menjalankan aplikasi di dunia nyata. Kalau di bidang saya tentunya di aplikasi bisnis ya, kita harus jalanin aplikasinya di bisnis betulan gitu ya, sehingga kita tahu nih aplikasi kita jalannya seperti apa. Kadang-kadang saya juga suka mengajak programmer untuk langsung melihat aplikasi ini dipakai di end user, supaya dia juga paham dan punya empati bagaimana mendesain UI UX yang memudahkan user gitu. Karena kadang-kadang programmer atau UI designer dia yang penting bagus saja gitu, atau programmer yang penting aplikasinya jalan aja gitu, padahal pada waktu dipakai user susahnya setengah mati gitu, inputnya bolak-balik, kemudian begitu error validasi formnya langsung ngeblank lagi, harus ngisi dari awal gitu. Hal-hal seperti itu cuma bisa didapatkan dengan pada waktu kita melihat user menggunakan aplikasi kita secara langsung gitu. Jadi kalau kita yang pakai sebagai programmer kan ya ya terbatas ya yang kita bisa lihat. Oke, mungkin sharing di video ini cukup segini dulu. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana perbedaan ya. Jadi ternyata ada perbedaan bagaimana kita mengelola project development di RTBC dan di Taskia, itu ada bedanya ternyata ya. Dan di situ kalau ada orang yang bilang, oh bagusan waterfall, oh bagusan yang iteratif seperti Scrum atau Kanban gitu ya. Nah, ternyata di sini baru kelihatan apa bedanya. Jadi stay tune, ikuti terus channel RTBC. Jangan lupa subscribe, kemudian klik like, dan kalau video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lain ya, mudah-mudahan bisa juga bermanfaat dan kepakai buat mereka semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.